yuk belajar A dulu, habis itu B, habis itu C, habis itu D, supaya belajarnya itu enak, smooth. Jadi gitu runut gitu ya Pak ya? Runut. Oke, Saya evaluasi. pengen tahu nih sebenarnya hasil pelatihan ini seperti apa. Oke, bisa diukur Pak? Bisa. Oh, ternyata bisa diukur. Harus bisa diukur. Oke. Nah, disitulah kita hadir. Freshmind hadir menjadi jembatan itu. Halo teman-teman, balik lagi di Fresh Talk Podcast. Kali ini bareng sama Yanda. Dan saya nggak sendiri, saya kedatangan tamu yang spesial banget. Nah, kita akan ngulik tentang sosok Pak Hartono apa. Mungkin beberapa orang, teman-teman nih, Fresh People udah tahu nih, siapa tamu yang saya bawa kali ini nih. Nah, maka Pak Hartono silakan. Mungkin ada beberapa nih Fresh People yang belum kenal nih Pak. Monggo Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Yanda. Halo Fresh People. Ya, perkenalkan, mungkin ada yang sudah pernah kenal, ada yang baru tahu, begitu ya. Saya memang bergerak banyak di bidang talent development, begitu ya. Talent management, performance improvement. Saya Hartono, nanti panggil aja Hartono, begitu ya. Simple namanya, gitu ya. Itu mungkin ya perkenalan pertamanya ya. Oke. Panggilnya Pak Hartono aja kalau gitu. Oke, Oke, saya intro sedikit nih ke Fresh People. Pak Hartono ini adalah Managing Director dari Fresh Minds Indonesia. Ya. Betul ya Pak ya? Nah, sekarang saya mau ngulik nih Pak. Fresh Minds Indonesia itu apa Pak? Mungkin Fresh People, teman-teman di rumah masih bertanya-tanya nih, apa sih industrinya yang bergerak di bidang apa gitu mungkin Pak? Ya. Pertama ini, Freshman itu sebenarnya asal katanya gitu ya, supaya lebih kebayang juga nih. Asal kata itu kan memang kita ngambil dua kata tuh. Jadi waktu pertama kali kami mendirikan, ya kita ngambil dua kata utama tuh, fresh dan minds. Oke. Nah, kenapa fresh dan minds gitu ya? Kita punya punya visi, punya pemikiran gitu ya. Kita pengen menghadirkan insight-insight baru. Insight baru di mana? Ya, terutama di bidang yang biasa kita geluti begitu ya. Di bidang talent management, talent development gitu ya. Termasuk juga business process improvement. Nah, jadi intinya di setiap saat kita ketemu dengan klien, ketemu dengan perusahaan-perusahaan, kita mencoba menghadirkan, membawa pemikiran-pemikiran yang baru yang cocok buat perusahaan. Jadi bukan solusi kita itu nggak one size fits all gitu ya. Customize ya Pak ya? Customize banget, karena setiap perusahaan punya kompleksitas yang berbeda, tantangan yang berbeda, pasti unik gitu. Nah, kita mencoba hadir gitu ya untuk bisa membantu teman-teman gitu ya, perusahaan-perusahaan, baik itu skala small, medium, big enterprise, kita banyak gitu ya. Kita bantu gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan gitu ya yang berhubungan dengan tadi talent management, performance improvement, seperti itu. Oke. Biasanya nih Pak, apa sih yang beberapa klien datang ke Fresh Minds gitu, biasanya solusi apa sih yang diharapin gitu Pak? Nah, biasanya nih klien itu kan datang dengan permasalahan, biasanya masalah utamanya, Pak, saya punya isu kinerja. Oke, kinerja. Saya punya isu kinerja. Biasanya isu kinerja itu sudah kemudian dikaitkan gitu ya dengan adanya kebutuhan saya perlu untuk meningkatkan kemampuan dari tim saya. Nah, itu yang paling sering ya, yang paling sering muncul. Isu kinerjanya bisa macam-macam gitu ya. Ada isu kinerja yang di bidang keuangan gitu ya. Isu kinerja teman-teman yang di bidang pelayanan gitu ya, customer service, macam-macam bidangnya gitu ya. Tapi ujungnya sama sebenarnya. Saya punya masalah kinerja, saya butuh untuk meningkatkan kompetensi, gimana caranya? Nah, pertanyaan sederhananya seperti itu. Nah, solusinya ya bisa beragam ya. Solusinya bisa yang simple gitu ya, sampai solusi yang lebih komprehensif kalau memang dirasa isunya itu memang isu yang lebih kompleks seperti itu. Itu yang paling sering ya. Di luar itu ya isu-isu untuk bukan masalah kinerja, tapi saya pengen meningkatkan, nggak ada isunya begitu ya, tapi saya pengen meningkatkan, saya pengen mengadop sebuah pemikiran baru untuk pengelolaan inovasi misalnya dan sebagainya. Ada yang pengen bikin terobosan tertentu gitu ya, kemudian berdiskusi dengan kita gitu ya, itu juga ada. Ini consulting pun juga ya Pak ya, gitu. Betul. Jadi mungkin beberapa produk turunannya salah satunya training juga nggak sih Pak? Betul banget. Itu salah satu yang sering banget kita lakukan buat klien.
karena itu tadi ya isu kinerja, kemudian ada kaitannya dengan kompetensi gitu Iya. ya. Oh ya udah, ayo kita bikin gitu ya solusi-solusi yang berhubungan dengan training. Jadi kalau misalnya kita bagi begitu ya, ya ada solusi-solusi yang berhubungan dengan itu tuh, dengan training. Kita menyebutnya talent development begitu ya. Talent development. Talent development itu entah nanti trainingnya kita kemas dalam bentuk in-class, atau trainingnya kita bikin dalam bentuk blended, in-class plus ada materi-materi yang kita buat secara self-learning, gitu ya, buat mereka belajar buat belajar mandiri tuh mereka, karena sekarang eranya juga sudah begitu ya. Betul gitu. Pak. Atau ada juga yang kita kombinasikan lagi, kita tambahkan dengan mentoring. Karena in-class nggak cukup, self-learning nggak cukup, mereka perlu dapat bimbingan pada saat menghadapi masalah di lapangan. Kan sekarang lebih banyak isunya gimana nih kita mengaplikasikan gitu ya, mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Nah, kita tambahkan dulu dengan mentoring jadinya. Jadi sebenarnya paket komplit ya Pak ya? Komplit. Training juga, terus bahkan blended tadi sekalian juga ada video pembelajarannya juga ya Pak? Yes, betul. Gitu. Betul. Ini bisa dibilang service yang pertama nih Pak, talent development. Betul. Ada lagi nggak Pak? Nah, yang kedua, karena di dalam talent development itu kita juga sebenarnya melakukan gitu ya, membuat bahan-bahan tadi pembelajaran yang sifatnya digital. Nah, digital. Kita punya nih solusi tersendiri, kita sebut digital learning. Nah, digital learning ini bisa dalam bentuk, ada teman-teman yang saya butuh platform nih untuk bisa menyimpan, mendistribusikan materi-materi digital tadi gitu ya. Saya biasanya cuma mengirimkan lewat email atau mengirimkan lewat WA gitu ya. Nah, tapi kan nggak ke tracking. Nah, butuh nih satu sistem, learning management system sendiri. Nah, itu kita bisa bantu tuh membuat learning management system untuk mengelola digital learning kontennya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membuat digital learning konten. Jadi klien-klien kita misalnya punya materi bentuknya e-book, bentuknya buku gitu ya, ditransformasi, diubah dalam bentuk digital. Dan itu kan nggak hanya sekedar mengubah itu menjadi bentuk visual, tapi ada alur, ada cara supaya materi itu tetap bisa dipelajari secara mandiri. Jadi nggak cuma sekedar ngubah teks, kemudian jadi dikasih gambar, enggak. Nah, itu teman-teman di tim kami begitu ya, banyak tuh expertise-nya untuk mengubah itu. Kita punya desainersnya untuk itu. Itu digital learning content development tuh, kita melakukan itu. Dan itu bisa dibilang kan journey-nya juga harus jelas dong Pak, ketika kita berbicara tentang pembelajaran, mulai dari upstream sampai ke downstream-nya, sampai mereka bisa gitu ya, ketika melihat video pembelajarannya, ya output-nya adalah harapannya mereka bisa menguasai gitu ya. Betul. Gitu. Betul. Betul. Nah, biasanya berupa apa sih Pak, dari yang pengalaman freshman, pengalaman Bapak gitu ya, company datang untuk mereka mungkin punya LMS, atau bahkan Pak, saya belum punya LMS Pak gitu. Saya mau develop tim gitu untuk tim saya gitu ya. Bisa nih dengan ada beberapa metode pembelajaran tertentu. Bikin modul misalnya. Kan mungkin bagian dari situ juga ya Pak ya. Nah, biasanya tantangannya apa sih Pak dari beberapa klien yang pernah Bapak handle gitu? Nah, ini yang menarik. Pasti klien sudah punya tadi ekspektasi, ya, sudah punya objektif gitu ya. Saya pengen pelatihan, saya pengen tim saya misalnya let's say customer service team gitu ya. Ini kita pernah dapat nih, customer service team saya harus bisa belajar. Tapi sekarang kita terkendala dengan waktu gitu ya. Nggak punya banyak waktu untuk belajar secara tatap muka. Kita pengen ubah gitu ya supaya dia bisa belajar lebih lebih mandiri. Nah, itu kan tantangan tuh yang diberikan oleh klien. Kadang-kadang kan kita berpikirnya oh iya ya, training itu ya udah, yuk kita bikin materi-materi untuk yang bisa dilakukan secara in class gitu ya. Tapi karena ada klien-klien tertentu yang punya tantangan tadi, masing-masing bisa punya specific case gitu ya. Nah, itulah yang jadi jadi tantangannya kita tuh, bagaimana kita mengubah kebutuhan mereka, mungkin materi juga yang sudah mereka punya, tapi jadi satu journey yang kalau dilakukan itu bisa meet objektifnya mereka. Jadi kalau memang harus online, ya udah, ayo gimana caranya kita belajar? Memang dikemasnya secara online. Semua teknik, semua prosedur yang harus dipelajari, yuk kita buat itu dalam bentuk yang online misalnya. Online itu nanti kan bentuknya bisa macam-macam ya, ada video, ada infografis, mungkin ada juga yang bentuknya simulasi pendek. Nah, itu bisa tuh dilakukan.
Oke. Seperti itu. Pak, boleh nggak Pak share ke fresh people ya? Mungkin beberapa nih fresh people belum tahu gimana sih cara ngedevelop kayak gitu. Jadi ketika ada perusahaan atau company gitu ya, datang ke Freshmind, bagaimana sih prosesnya untuk membuat sebuah journey dalam digital learning gitu Pak? Oke. Menarik. Ini nanti kalau teman-teman lihat gitu ya, apalagi nanti berinteraksi dengan kami gitu ya, di Freshmind, pertama kali ketemu dengan kita gitu ya, pasti ada proses yang namanya kita melakukan needs analysis tuh. Needs analysis. Ya. Oke. Apa Jadi, yang dilakukan Pak? Customer datang, klien datang, cerita nih, saya punya kebutuhan A gitu ya. Nah, tapi kita nggak berhenti di situ. Oke. Kita coba menggali lebih jauh lagi. Kebutuhan A-nya mungkin nggak cuma A nih. Kan itu A itu baru kesimpulan ya yang dikasih oleh klien ke kita gitu ya. Tapi ada proses di mana jangan-jangan sebenarnya selain A mungkin ada kebutuhan B. Atau A ini ada A1, A2. Ya. Kenapa kita melakukan needs analysis? Supaya kita jadi lebih lengkap mengetahui sebenarnya butuhnya apa gitu ya. Hal-hal apa saja sih yang mau ditingkatkan secara lebih spesifik. Misalnya klien datang, saya butuh pelatihan yang tentang communication skill. Nah, communication itu kan luas gitu ya. Nah, kita gali dulu tuh. Komunikasinya dalam kasus apa nih? Pernah ada isu nggak di lapangan tentang komunikasi? Isunya seperti apa? Nah, supaya kita bisa memilah. Apakah nanti kita akan memfokuskan materinya komunikasi asertif misalnya, atau komunikasi persuasifnya gitu ya, atau yang lain mungkin gitu ya. Komunikasi tapi bukan komunikasi ngomong ke orang, tapi untuk mendengarnya misalnya. Nah, itu yang kita gali. Jadi pertama pasti ada needs analysis. Needs analysis. Setelah itu selesai, nah baru yuk kita bikin rancangan programnya, kita bikin rancangan learning journey-nya. Kalau bahasa teknisnya di lapangan kita bikin kayak semacam silabusnya gitu ya. Yuk kita bikin nih rancangannya seperti apa gitu ya, journey-nya seperti apa, plan-nya seperti apa. Nah di situ kita pilah-pilah, yuk belajar A dulu, habis itu B, habis itu C, habis itu D, supaya belajarnya itu enak, smooth. Jadi runut gitu ya Pak ya? Runut. Betul. Ada tuh sistematika yang harus kita bangun. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk semuanya dikasih gitu ya. Pasti ada tahapan-tahapannya. Itu yang kita rancang. Nah, itu pasti sering tuh kita ketemu dengan klien untuk untuk membahas rancangan itu. Sampai sudah disepakati rancangannya, baru kita develop. Develop konten nih Pak ya? Kontennya, medianya seperti apa. Nah, setelah itu ya masuk kita ke tahap eksekusinya, implementasinya seperti itu. Jadi cukup komprehensif juga ya Pak di Freshmind. Kalau ada kebutuhan terkait dengan digital learning, secara dari awal prosesnya, journey-nya sampai ke eksekusi pembuatan materi atau kontennya. Betul. Menarik juga ya Pak ya. Betul. Dan mengubah materi menjadi bentuk digital dengan journey tertentu itu memang butuh skill set tertentu. Itulah di mana kita membantu gitu ya. Karena nggak semudah misalnya kalau di buku bab 1, bab 2, bab 3 kita ubah persis bab 1, bab 2, bab 3, tapi ada journey yang kita cari supaya belajarnya jadi lebih enak. Kadang-kadang diselipin dulu nih, ada studi kasus dulu gitu ya. Kadang-kadang mungkin urutannya kita balik. Yuk bab 2 dulu kita pelajarin karena itu lebih enak loh dipelajarin, baru masuk bab 1. Nah, sistematika itu kita punya tuh expertise untuk membangun itu. Nah, sehingga buat klien yang sudah paham banget gitu ya, itu yang dicari, itu yang dibutuhkan. Karena kalau cuma sekedar mengubah, nanti ujung-ujungnya nggak bisa dipelajari secara mandiri. Karena sistematikanya aduh nggak enak ya, lompat-lompat misalnya seperti itu gitu ya. Tapi kita coba membangun supaya journey-nya jadi enak. Gitu. Saya makin tertarik soal digital learning nih Pak Hartono. Nah, kalau kita melihat di beberapa tahun sebelumnya, berbicara katakanlah pasca COVID gitu Pak. Semua pembelajaran daring. Nah, mungkin ini salah satu yang membuat digital learning naik juga gitu Pak ya. Mungkin sebelumnya pun sudah. Tapi ditambah dengan proses yang mengharuskan bekerja untuk online gitu ya, belajar online ini semakin naik. Nah, untuk saat ini masih relevan nggak sih Pak? Nah, ini yang menarik. Digital learning itu memang ada masa-masa dia dianggap ada masa-masa euforianya tuh. Praktisi melihat, wah ini solusi untuk semuanya. Di awal tahun 2000 itu sebenarnya sudah muncul euforia itu. 2000 ya Pak? Itu nggak ada pandemi itu. Tapi pada saat tahun 2000 itu sedang booming-boomingnya .com, internet. Sehingga semua mencoba untuk memanfaatkan, mengoptimalkan teknologi itu untuk belajar juga termasuk salah satunya. Nah, ekspektasinya tuh tinggi sekali gitu kan. Nah,
kemudian at the end of the day gitu ya, ternyata memang nggak semua skill gitu ya bisa 100% dipelajari melalui digital tadi. Ada yang memang karena teknologinya saat itu belum mumpuni. Contoh misalnya, saya mau belajar tentang bagaimana melayani customer. Pada saat itu mungkin memang belum bisa benar-benar dapat feel-nya gitu ya. Kalau saya belajar hanya dengan lihat video mungkin agak beda. Tapi sekarang sebenarnya memungkinkan. Kan mungkin kita bisa menggunakan apa ya? Ada interaksi basisnya AI sehingga bisa terasa tuh interaksinya. Karena kan waktu kita belajar juga perlu ada interaksi itu kan. Betul. Nah, saat itu mungkin belum ada sehingga memang ekspektasinya tinggi tapi akibatnya setelah dilihat realitanya pada saat itu akhirnya turun tuh penggunaannya. Nah, hal yang sama ini terjadi ketika pandemi. Tapi kalau pandemi dorongannya kan ada pandemi. Mau nggak mau harus semuanya diubah dalam bentuk daring. Nah, itu sama tuh. Karena dorongan itu semuanya diubah dalam bentuk daring. Tapi karena kita sudah belajar gitu ya, teman-teman para praktisi juga udah belajar nih bahwa ternyata nggak semua skill gitu ya bisa dipelajarin memang lewat online. Ketika pandemi selesai, nah akhirnya ketemu lagi titik tengahnya. Bahwa ada hal-hal yang memang bisa dipelajari itu secara online, ada hal-hal yang harus dipelajari dengan cara interaksi langsung. Nah, walaupun memang sudah lebih karena teknologinya berkembang, ya sudah lebih banyak punya pilihan sebenarnya. Yang tadinya mungkin kita merasakannya interaksi langsung itu harus tatap muka, tapi ternyata enggak juga loh. Interaksi langsung kita bisa dalam bentuk remote, kita punya simulasi, ternyata ada yang seperti itu. Tapi kebutuhan interaksi langsung juga ya masih ada gitu ya. Jadi ada titik kesetimbangan baru lagi nih gitu ya, di mana penggunaan digital learning-nya memang jadi lebih pas, dan sampai sekarang di beberapa klien kami begitu ya masih digunakan dan digunakan secara masif ya. Tapi penempatannya jadi lebih pas nih, lebih spesifik. Misalnya, yuk kita bikin digital learning content untuk self learning nih supaya mengoptimalkan waktu pembahasan di kelas. Karena ada materi-materi yang memang bisa dipelajari dulu nih secara mandiri. Ada pengantarnya gitu ya. Supaya waktu di kelasnya jadi lebih efisien ya. Hanya untuk langsung mempraktekkan, mencoba seperti itu. Jadi kebutuhannya masih sangat relevan ya, Pak ya? Masih sangat relevan, masih sangat banyak gitu ya. Apalagi kalau yang seperti di kita gitu ya. Negara yang luas, areanya besar. Kalau kita mau mendistribusikan pengetahuan kan masa sih harus ketemu selalu face to face gitu kan. Kan kita bisa manfaatin itu, bisa mengakselerasi jadinya. Ditambah juga dengan skala enterprise gitu yang mungkin tersebar di seluruh Indonesia, skalanya nasional gitu ya. Sangat memudahkan harusnya untuk proses pembelajaran. Betul. Gitu. Betul banget. Oke Pak, talent development, digital learning. Apalagi Pak, service-nya Freshminds? Nah, ini nyambung. Tadi kan kita bicara tentang setelah kita punya pelatihan gitu ya. Nah, ada kebutuhan juga perusahaan itu untuk mengevaluasi. Saya pengen tahu nih sebenarnya hasil pelatihan ini seperti apa. Bisa diukur Pak? Bisa. Ternyata bisa diukur. Harus bisa diukur. Kalau di manajemen itu kan memang semua hal itu yang kita manage itu harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, berarti nggak bisa kita manage, gitu kan? Nah, berarti harus diukur. Dan memang itu challenge yang diberikan oleh top management kan, biasanya. Setelah kita membuat pelatihan, hasilnya seperti apa? Nah, mengukur ini pasti butuh pengumpulan data. Nah, kita punya satu bisnis tersendiri untuk melakukan itu. Kita sebutnya people analytic. Jadi mengukur apapun begitu ya, yang berhubungan dengan people nih. Ya, salah satu contohnya adalah mengukur hasil pelatihan. Kita ngumpulin data, kita kelola analisis gitu ya, kemudian kita ambil insight-nya. Ini loh ternyata ada bagian-bagian tertentu yang sudah berhasil ditingkatkan, ada bagian lain yang masih perlu dikembangkan. Nah, itu dari data, dari analitik yang kita lakukan. Nggak hanya ngukur pelatihan, kita bisa ngukur beberapa hal yang lain. Misalnya contoh, saya pengen tahu dong bagaimana sih tingkat readiness-nya tim kita terhadap perubahan-perubahan. Mereka sebenarnya resilience-nya tinggi nggak sih, gitu kan? Kita menggunakan seperangkat psikometri begitu ya. Ada alat-alat ukur yang kita gunakan untuk bisa ngukur itu. Itu juga sekarang banyak digunakan, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan besar gitu ya, fresh people mungkin yang kerja di enterprise yang besar itu ya. Kan karena orangnya banyak tentu perlu ada insight gitu ya yang diambil. Insight-nya dapatnya dari mana?
Dari data. Data itu dapat dari mana? Ya dari proses pengumpulan analisis data tadi. Sehingga sekarang people analytics itu semakin banyak dibutuhkan, terutama organisasi-organisasi yang besar, servisnya banyak, orangnya banyak gitu ya, butuh dapat insight yang lebih jelas. Oke. Wow, Gitu. ini cukup kompleks juga ya Pak ya, gitu kalau kita berbicara tentang people analytics gitu, karena erat kaitannya sama data dan semuanya terukur gitu. Nah, biasanya Pak, di bagian people analytics nih Pak, klien dan Freshminds gitu ya, biasanya tantangan apa sih yang mereka datang come up ke Freshminds gitu, punya kendala apa gitu untuk konteks people analytics? Ya, nah people analytics sebenarnya sama nih isunya gitu ya. Mereka pengen tahu gitu ya, pengen tahunya tentang apa, tentang kinerja. Tapi ini udah lebih spesifik nih. Saya pengen tahu dong tentang kondisi kompetensi yang dikuasai oleh teman-teman sekarang gitu ya. Nah, itu kita mengukur kompetensi konteks itu. Ada juga yang datang dengan pertanyaan, saya pengen tahu nih budayanya perusahaan, value-nya perusahaan sudah sejauh mana diterapkan oleh teman-teman di lapangan. Misalnya nih, budaya perusahaan itu ada yang memasukkan integritas. Nah, sejauh mana sih itu diterapkan gitu ya di lapangan. Saya punya budaya tentang inovasi. Nah, sejauh mana itu diterapkan di lapangan. Kita pengen memotret itu sehingga nanti ketika membuat kebijakan jadi lebih pas. Oh, ini loh bagian yang kurang. Nah, kebutuhan untuk memotret itu, mereka datang tuh ke kita. Bisa nggak sih dipotret gitu ya? Caranya seperti apa? Ngumpulin datanya bagaimana? Nah, itu mereka diskusi dengan kita. Gitu. Itu ranah yang banyak dipakai gitu ya di people analytics tadi. Ini berarti bisa dibilang dengan segala kebutuhannya gitu sangat bisa masuk nih ya, si banyak perusahaan gitu, banyak enterprise gitu ya. Pak. Nah, kalau kita berbicara tadi ada people analytics, digital learning dan juga talent development gitu ya. Mungkin saya meng-highlight sedikit di sini. Ini erat kaitannya sama HR ya, Pak ya? Gitu. Nah, kalau ngelihat nih Pak Hartono ya, di tahun ini gitu ya, Fresh People juga mungkin udah mulai melihat indikasinya gitu, kayak tren apa sih Pak yang terjadi ini di HR saat ini, atau bahkan tantangan nih yang cukup challenging gitu ya di konteks HR saat ini Pak? Di HR itu isunya ya, ini kalau dari tahun ke tahun kurang lebih sebenarnya ada kemiripan gitu ya. Isu utama itu pasti selalu bicaranya tentang bagaimana ningkatin kapabilitas SDM untuk menjawab tantangan yang berubah. Meningkatkan kapabilitas. Betul. Itu pasti selalu muncul tuh. Nah, meningkatkan kapabilitas tapi kan ada banyak cara tuh. Nah, itu jadi isu turunannya tuh. Misalnya, tantangan sekarang adalah meningkatkan kapabilitas tapi dalam konteks bekerja lintas generasi. Nah, itu muncul tuh isu tentang bagaimana mengelola kinerja, mengelola tim yang lintas generasi. Di situ masih ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, ditambah lagi sebentar lagi juga akan masuk kan generasi yang alpha. Gitu kan. Nah, itu muncul sebagai isu. Utamanya sih sebenarnya sama. Utamanya adalah bagaimana ningkatin kapabilitas untuk bisa berkinerja baik. Itu pasti ujungnya pasti selalu itu. Nah, tapi secara spesifik tren gitu ya, atau isu yang sekarang dihadapi ini, karena kita kan populasinya kan berkembang ya. Kita istilahnya ada bonus demografi gitu ya. Kalau di Indonesia ya, kan usia produktifnya nambah. Artinya banyak nih generasi yang ada di usia yang produktif ini. Gitu. Nah, itu yang jadi tantangan. Bagaimana mengelola kinerja antar atau lintas generasi. Yang kedua, tadi masih ada hubungan dengan bagaimana meningkatkan kapabilitas. Isunya adalah talent shortage. Talent shortage istilahnya. Di market, betul. Di market itu nggak banyak tersedia, gitu ya, orang-orang yang siap untuk bekerja dengan kebutuhan organisasi yang sekarang nih. Misalnya contoh kebutuhan tentang pengetahuan digitalnya harus tinggi gitu ya. Digital literacy-nya mesti tinggi gitu ya. Kemudian kedua, harus punya kemampuan yang tinggi juga dalam beradaptasi gitu ya, seperti itu. Nah, itu nggak semua gitu ya, dan cukup banyak begitu ya. Lulusan baru itu mungkin belum siap. Nah, talent shortage ini jadi isu juga nih, sehingga perusahaan juga harus siap nih. Ketika nanti ya memang belum ready, tapi saya harus nyiapin programnya bagaimana supaya membuat mereka on board secepat mungkin. Nah, itu yang jadi tantangan. Jadi talent shortage itu jadi isu. Sampai juga bahkan bisa muncul talent war gitu ya. Rebutan kan, sebenarnya rebutan talent. Bukannya jumlahnya nggak ada, jumlahnya sih ada gitu ya. Tapi yang sesuainya itu kan nggak banyak gitu kan. Sehingga ya itu
muncul tantangan gitu ya untuk mencari talent, mencari tantangan, mengembangkannya pun jadi tantangan. Seperti itu. Nah, kalau boleh dirangkum sih ya dua itu ya yang paling kelihatan banget mengelola lintas generasi supaya masih tetap engage gitu ya dengan perusahaan. Kemudian yang kedua tadi mengelola talent shortage tadi. Oke. Nah, itu ini yang jadi kalau isu. Kita konteks yang pertama gitu ya. Ini kita pernah bahas juga Pak di Fresh Talk Podcast ini bahas tentang gap generation gitu. Karena ya kalau kita melihat gitu ya sekarang kan mungkin beberapa company masih ada orang yang baby boomer lah ya di situ gitu. Iya, betul. Masih ada lah mungkin beberapa gitu ya. Tapi didominasi sekarang udah bahkan X kayaknya udah sedikit kali Pak. Udah makin dikit. Didominasi sama generasi milenial yang mungkin udah punya taking decision di situ. Bahkan si levelnya udah milenial gitu kan. Betul. Gen Z gak dipungkiri, semua perusahaan pasti ada, pasti didominasi gitu kan. Nah, ini gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan ini gitu ya Pak? Ya, betul. Luar biasa. Betul, itu jadi tantangannya. Semua yang bergerak di bidang HR, gitu, SDM, tantangannya itu tuh. Menjembatani antar generasi. Oke. Nah, gitu. Kalau kita melihat dari tantangan yang tadi Bapak sebutkan, Bapak singgung gitu ya. Nih, kalau saya coba kawinkan nih Pak dengan Fresh Minds, gimana sih Pak Fresh Mind bisa fit ya dengan challenge di industri HR saat ini gitu Pak? Ya, kami biasanya menyebut gini, kita itu mesti bisa menjadi jembatan. Jembatan buat perusahaan, karena perusahaan itu biasanya suka punya isu. Ada dua hal yang harus dihubungkan gitu ya, pasti selalu seperti itu. Contoh begini, kita harus bisa menjadi jembatan antara strategi dan eksekusi. Karena perusahaan itu kadang-kadang punya tantangan gini, saya punya strategi, tapi saya perlu bantuan untuk melakukan eksekusi. Nah, disitulah kita hadir. Fresh Mind hadir menjadi jembatan itu. Banyak perusahaan yang sudah punya strategi yang baik gitu ya, tapi punya tantangan dalam mengeksekusi strategi itu. Nah, kita jadi jembatannya. Atau ada juga perusahaan yang kebalikannya, saya mah jago eksekusi gitu ya. Betul. Tapi mesti ke arah mana nih? Supaya jangan sampai salah arah gitu ya. Sehingga mereka juga akan datang ke kita bisa coba bantu untuk mendefinisikan, mencari ini yang pas nih kira-kira arah yang cocok gitu ya dengan perkembangan industri sekarang gitu ya. Ini best practice yang bisa dipakai, ini loh strateginya. Nah, mereka perlu tuh ada jembatan juga gitu ya untuk membangun eksekusi yang tadi sudah bagus gitu ya, tapi punya strategi yang lebih pas dengan kebutuhan perusahaan. Nah, menjadi jembatan itu yang selalu kita lakukan. Kebutuhan antara strategi dan eksekusi gitu ya. Jadi tidak hanya melihat strategi, membuat visi ataupun roadmap, tapi bisa menerjemahkan itu jadi eksekusi yang lebih baik juga. Jadi sebenarnya masih sangat berkesinambungan antara strategi dan bagaimana kita bisa mengeksekusi strategi yang udah dirumuskan gitu ya Pak. Betul. Kita harus jadi jembatan itu. Ya. Ya luar biasa ya gitu. Kalau saya coba menarik kesimpulan gitu ya Pak, dari services Fresh Mind ini ada talent development, digital learning, dan people analytics gitu. Nah, silakan Fresh People mau ngobrol-ngobrol sama Pak Hartono, monggo silakan dikontak Fresh Minds Indonesia. Siap. Di Instagram udah ada konten-kontennya, silakan follow gitu, dan mungkin bisa bekerja sama gitu dengan Fresh Mind. Silakan kontak untuk Fresh Minds Indonesia. Pak Hartono. Konklusi Pak, Fresh Minds Indonesia, gimana Pak? Mungkin last word gitu tentang Fresh Minds Indonesia. Teman-teman mungkin Fresh People gitu ya, ketika di kantornya, di pekerjaan begitu ya, merasa punya isu terhadap kinerjanya gitu ya, Fresh Minds selalu ada. Fresh Minds selalu ada. Apapun kebutuhannya, mungkin dari kebutuhan tentang saya pengen ningkatin kompetensi, kita bisa bantu teman-teman gitu ya untuk mengembangkan kompetensi, pelatihan gitu ya, ada digital learning gitu ya. Atau teman-teman punya isu, saya punya isu kinerja, tapi saya berhubungan dengan bagaimana saya bisa melihat insight dari data. Nah, kita punya people analytics. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika bekerja di perusahaan gitu ya, punya isu apapun yang berhubungan dengan kinerja Anda gitu ya, datang ngobrol gitu ya dengan kita,
ya kita akan coba come up Yap. dengan tadi beberapa pilihan-pilihan yang mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa membantu kinerja teman-teman semua. Luar Seperti biasa. itu. Oke, thank you. Pak Hartono, terima kasih banyak Ya, sudah mampir sama-sama. ke Fresh Talk Podcast kali ini gitu, dan mudah-mudahan Fresh People bisa kolaborasi bareng dengan Fresh Mind, Ya. dan pastinya pasti akan ketemu sama Pak Hartono Ya. gitu. Oke, kalau begitu kayaknya obrolannya sudah cukup padat nih daging gitu ya. Siap. Dan mudah-mudahan Pak Hartono bisa main ke sini lagi, Ya. gitu. Dan kita akan ngobrol dengan banyak hal yang lain lagi, Pak. Ya. Gitu. Terima kasih sudah mampir, dan terima kasih Fresh People. Kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang seru-serunya, gitu, seru-seru yang lain, gitu ya. Oke, kalau gitu, thank you. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Thank you.